Ramalan Denny Siregar, tanda-tanda AHY merapat ke Ganjar, siap perang lawan Nasdem. Dan hal yang paling logis buat Demokrat sekarang ini hanyalah bergabung dengan Ganjar Pranowo. Karena Demokrat butuh simbol kemenangan untuk mempertahankan posisinya di Senayan. Kalau mereka terus bertahan dengan Anies Baswedan, di saat hasil surveinya Anies melorot terus ke urutan terbawah, maka resiko yang akan ditanggung oleh Demokrat itu akan sangat besar. Sudah kalah, suara partai jelas akan melorot pula. Suka tidak suka, mau tidak mau, Demokrat harus mulai berpikir secara rasional, bukan lagi emosional, bahwa Ganjar Pranowo sekarang adalah pilihan terbaik untuk mereka. Kemudian peluang Mas Sandiaga Uno di Pak Ganjar semakin terbuka, dan kami mengajak Demokrat dan PKS untuk Ganjar mendukung Mas Ganjar. Karena kan di situ mau kemana lagi? Karena di Undang-Undang Pemilu itu mewajibkan partai politik harus mengusung calon presiden supaya pemilu depan bisa mengikuti lagi. Hanya seperti itu kualitas elit dari Partai Demokrat yang mudah sekali dikhianati, disliding, ditekel, dibohongi. Padahal di situ ada mantan presiden. Dan rakyat Indonesia bisa mengerti siapa itu Surya Paloh, siapa itu Anies Baswedan. Nah, orang-orang seperti ini kan berbahaya, khususnya Anies Baswedan. Oh, muka manis, menata kata, memberikan PHP angin surga kepada AHY, kepada SBY, datang ke Pacitan berkali-kali, ke Cikeas. Aduh, akhirnya layu sebelum berkembang. Akhirnya mimpi dari AHY pupus sudah. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Jurnal 45. Pegiat media sosial Denny Siregar ikut menanggapi kabar perihal bakal capres Anies Baswedan yang disebut telah khianati Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY lantaran memilih Caimin sebagai cawapres. Denny Siregar pun memprediksi Partai Demokrat akan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yang mengusung Anies di Pilpres 2024 mendatang. Menurut Denny, apabila Demokrat keluar dari koalisi parpol di KPP hanya tinggal Nasdem dan PKB, maka suara kedua partai itu tak cukup untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres di pemilu. Ia pun memprediksi jika Partai Demokrat keluar dari koalisi pengusung Anies itu, maka kemungkinan parpol pimpinan AHY tersebut akan bergabung di koalisi pengusung capres Ganjar Pranowo. Sementara PKS yang juga tergabung di KPP, kata Denny, kemungkinan juga bakal keluar dari koalisi itu dan bergabung dengan koalisi Gerindra untuk mendukung capres Prabowo Subianto. Diketahui, bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP Anies Baswedan dikabarkan memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai bakal cawapres. Kabar tersebut dibeberkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha. Partai Demokrat memang merasa dikhianati oleh Anies Baswedan dan Partai Nasdem dan menganggap keputusan tersebut sebagai pengkhianatan politik yang tidak sesuai dengan semangat koalisi. Partai Demokrat juga merasa tidak dihormati oleh Anies Baswedan dan Partai Nasdem yang tidak melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan cawapres. Yang pasti, hal ini bisa membuat PD mencabut dukungannya kepada Anies dan melakukan manuver yang dapat membalas sakit hati PD kepada SP. Sepertinya konstelasi politik yang berkembang ke depan tak ubahnya sebuah pertunjukan drama kolosal memperebutkan kekuasaan, tidak menutup kemungkinan bakal pasangan calon yang menjadi kandidasi lebih dari yang bisa kita prediksikan. Sebut saja pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar atau Amis, Prabowo Erick Thohir atau Bohir, AHY Erlangga Hartarto atau AELA, dan Ganjar Muhammad Andika Perkasa atau Gama. Mengingat dalam politik tidak ada yang tidak mungkin kecuali menghidupkan orang mati, maka probabilitas merupakan realitas yang sulit dinegasikan entitasnya. Yang jelas di antara pasangan yang ikut menjadi kontestan pertarungan di Pilpres mendatang akan tercium aroma balas dendam yang menyengat. Balas dendam karena di PHP selama hampir 1 tahun, dan pembalasan dendam karena ketua umum partainya yang tampan dikhianati dengan cara-cara direndahkan dan sangat melecehkan.
pastinya pantas yang diramu penuh intrik dengan akar dendam sebagai racikannya akan menjadikan plot cerita yang dimuat dan dituliskan bisa memberikan kesempatan bagi media daring untuk mengeksploitasi sisi seksinya agar beritanya menjadi clickbait yang sudah barang tentu dengan tidak mengorbankan akurasi dan kualitas sebuah informasi. Padahal sejauh ini Partai Demokrat termasuk partai yang selama ini menjadi pendukung diehard Koalisi Perubahan dengan menurunkan ekspektasinya sebagai presiden dengan bersedia menjadi bakal calon wakil presiden untuk Anies Baswedan. Bahkan menurut Rifki, nama AHY juga telah disampaikan Anies kepada pimpinan partai pendukungnya, yaitu Ketua Umum atau Ketum Nasdem Surya Paloh, Presiden PKS Ahmad Syahiku, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri, dan Ketua Demokrat AHY, serta Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Tidak ada satupun yang menolak nama AHY, tapi takdir berkehendak lain. Dengan pernyataan Surya Paloh yang seolah tidak peduli dengan kegeraman dan label pengkhianat yang diberikan Demokrat kepada dirinya, maka akan membuat Demokrat mengambil langkah tegas dengan hengkang dan menabuh genderang perang dengan Nasdem. Pertempuran baru saja dimulai, saatnya Demokrat membuktikan bahwa Nasdem tidak lebih besar dan lebih hebat dari partainya. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Licik tebar playing victim, Nasdem tuding Jokowi ganggu perusahaan Surya Paloh, Karma dukung Anies, yang disalahkan Jokowi. Aneh. Jadi kalau ada ragu dengan Nasdem, bagaimana? Nasdem itu ragu. Nasdem itu yang mengumumkan, yang berani ngambil resiko berhadapan dengan Jokowi, resiko perusahaannya Pak Surya Paloh diganggu oleh pemerintahan sekarang, ya. Loh, kok kemudian diragukan ragu untuk melanjutkan masanya Anies sebagai calon presiden. Itu memang ada. Nah, mari kita berpikir yang waras. Itulah kami. Wih, di jalur langit ini ngeri. Ya kan? Kita geser dulu kalau jalur langit ngeri kita. Ya kan, berilah kami kesempatan untuk memimpin negeri ini. Bila kami tidak konsekuen, maka kutuklah kami. Terus dia rubah, kutuklah aku gitu. Nah, jadi ini bahaya. Ya kan? Kalau Surya Paloh menggunakan kata-kata kami dalam kutukan ini, bukan hanya dirinya, kami yang ada di dalam seluruh partai Nasdem ini bisa kena kutuk. Ya kan? Makanya Bang Dula beruntung dong ya. Ya, beruntung diberhentikan di awal. Ya, mau kena kutuk. Nah, jadi kalau kita bicara kutukan, ini kan bahaya. Ya. Nah, jadi apa yang dialami ini sebenarnya kutukan. Yang sekarang sedang terjadi. Ya. Kalau dalam bahasa Quran itu kan laknat. Surya Paloh atau apa yang dilakukan oleh Surya Paloh itu salah atau tidak dengan mengusung Anies Baswedan. Surya Paloh dalam puncak karirnya sekarang ini sudah mendapatkan segala apa yang dia mau, kecuali satu, menjadi kingmaker dalam perhelatan event 5 tahun sekali, yaitu pemilihan presiden. Buat orang seperti Surya Paloh, uang sudah bukan lagi sesuatu yang punya nilai buat dia. Karena Surya Paloh itu sudah mencoba menyalip di tikungan dengan terus-menerus mengajak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari Nasdem. Tetapi Ganjar menolak karena dia itu setia pada partainya. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Jurnal 45. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri mengungkapkan bahwa perusahaan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh diganggu pemerintah karena mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres pada pemilu 2024. Maka dari itu, ditegaskan Effendi, Nasdem tidak pernah ragu mengusung Anies karena berani menghadapi segala resiko. Sebenarnya tuduhan itu tidak berdasar sama sekali. Apa yang menimpa perusahaan Surya Paloh merupakan akibat suatu tindakan blunder oleh Surya Paloh yang pada saat itu masih sangat akrab dengan Presiden Jokowi, tapi begitu berani mencapreskan Anies Baswedan. Sudah jauh-jauh hari Jokowi mengatakan dengan memberikan kode ojo ke susu, tetapi ternyata Surya Paloh sudah tidak tahan untuk melakukan perlawanan ke Jokowi sebagai dorongan untuk segera menggapai ambisinya. Yang ada, Nasdem malah mendapatkan karma buruk bahwa perusahaan Surya Paloh terjadi masalah. Apakah ini benar-benar pertanda bahwa Nasdem sudah semakin remuk? Apakah benar Nasdem akan menerima karma karena selama ini Partai Nasdem dikabarkan sebagai partai predator? Meski begitu, ada saja orang
orang yang melihat Nasdem sebagai partai yang lagi menyaring kader-kader terbaik. Pengen ketawa rasanya. Justru Nasdem akan semakin kekurangan kader terbaiknya karena orang-orang yang sudah keluar dari Nasdem adalah orang yang mungkin sudah tahu betul dan jeli melihat bahwa Nasdem ini adalah partai yang sudah tidak beres. Salah satu ketidakberesan Nasdem adalah mengangkat Anies Baswedan sebagai capres, padahal Anies bukan kader Nasdem. Dani Pomanto yang mengambil alasan kemundurannya karena mengusulkan Anies sebagai capres 2024 adalah bukan alasan satu-satunya, sebagaimana hal itu disampaikan oleh Dani sendiri bahwa ini adalah pilihan pribadi. Nah, bisa jadi alasannya bisa sama atau hampir mirip dengan kemunduran ratusan kader di Indramayu itu, bisa jadi kan? Apalagi Nasdem ini lagi kekurangan logistik sehingga bisa jadi memaksa kader-kadernya di daerah yang punya jabatan untuk setor agar pencapresan Anies bisa bergairah kembali. Bisa jadi kan itu? Perusahaan Paloh juga banyak yang mulai bangkrut. Inilah mengapa Nasdem tanpa sadar mencari simpati dengan menebar isu penjagalan terhadap Surya Paloh. Apa yang terjadi ini, Nasdem memang semakin terpuruk. Anies yang diangkat Nasdem hanya membawa sial. Apalagi dulu Anies pernah bilang jika Prabowo mau nyapres maka ia tidak akan maju, tetapi hal itu diingkarinya. Maka mungkin saja Prabowo sangat khawatir jika Anies adalah saingannya. Anies kan dulu jadi juru bicara tim kampanye Jokowi JK pada 2014 silam, dan saat itu Anies menyerang Prabowo dengan kasus HAM, dan bisa jadi Prabowo mewanti-wanti hal itu sehingga para pendukung Prabowo pun kesal dengan Anies. Akhirnya sesama mereka akan cakar-cakaran. Jika misalnya Anies jadi presiden, maka apa yang telah dibangun akan mangkrak, atau kalaupun ada yang dia bangun standarnya sangat murahan. Jadi memang bukan karena Jokowi, tapi itu karena ulah Nasdem sendiri karena mengusung Anies Baswedan. Lantas bagaimana kalau menurut Anda?